Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ensi Rusida SK dari kelas 4 di Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220115. Di sini saya ingin membandingkan atau membahas mengenai persamaan ataupun perbedaan dari negara Indonesia dan juga negara Meksiko. Nah, yang perlu kita tahu bahwa negara Meksiko itu merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam benua Amerika Utara. Nah, negara Meksiko ini tuh memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan gitu dengan negara Indonesia. Nah, untuk persamaannya dengan negara Indonesia, Meksiko itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu, baik dalam aspek sosial budayanya. Terus sama-sama antara Indonesia dan juga negara Meksiko itu sama-sama memiliki SDA ya, atau sumber daya alam yang begitu melimpah. Terus sama-sama memiliki kekayaan akan sejarahnya. Terus sama-sama menganut sistem demokrasi. Terus menghormati hak asasi manusia, dan juga sama-sama tergabung menjadi salah satu anggota G20. Nah, negara Indonesia dan juga Meksiko ini juga memiliki beberapa perbedaan, di mana dalam hal perekonomiannya negara Indonesia ini tuh menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, sedangkan kalau untuk Meksiko itu menggunakan sistem ekonomi liberal. Nah, untuk Indonesia sendiri, pasar diberikan peran untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi. Akan tetapi, pemerintah juga ikut campur nih dalam mengatur sektor-sektor vital seperti dan mendorong pembangunan Indonesia, perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Nah, terus juga ada nih intervensi dari pemerintah gitu terhadap pasar, dimana seperti berupa penentuan harga minimum, harga berkelanjutan, terus juga ada harga minimum dan maksimum, terus ada penetapan pajak, terus ada pemberian subsidi dan lain sebagainya. Nah, selain itu pemerintah juga harus nih memenuhi atau menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam dalam mengatur keuangan di Indonesia atau mengatur ekonomi di Indonesia. Seperti yang pertama tuh kayak ada fungsi alokasi. Nah, alokasi itu fungsinya itu kayak alokasi itu contohnya kayak alokasi keuangan yang diberikan pemerintah untuk pendidikan, ada alokasi untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi distribusi, di mana distribusi ini tuh kayak yang diberikan pemerintah itu kayak subsidi kayak subsidi pupuk, subsidi BBM, subsidi rumah murah, dengan mengikuti dengan ada dengan ada karakter tertentu gitu yang bisa mendapatkan rumah murah tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi, di mana stabilisasi ini tuh seperti kayak menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi antara pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, terus pastinya pemerintah juga tidak mudah nih untuk melakukan kebijakan tersebut, di mana pemerintah ini tuh harus melalui berbagai masalah yang timbul, seperti adanya kemiskinan, terus masalah keterbelakangan pengangguran dan keterbatasan kerja. Terus selain itu juga adanya kekurangan modal gitu yang terjadi. Nah, terus habis itu kurang adanya pemerataan pendapatan dan sebagainya. Sementara untuk strategi pembangunan ekonomi di negara Meksiko itu lebih berfokus pada penguatan konsumsi dan program sosial. Selain itu juga ada peningkatan inklusi keuangan, mendorong investasi swasta di sektor-sektor strategis, dan juga meningkatkan investasi publik, serta meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk rekonstruksi rantai nilai global. Nah, sehingga dampaknya ini tuh muncul gitu pada tahun 2023, di mana prospek ekonomi Meksiko itu mulai membaik berkat investasi pemerintah dan konsumsi swasta. Namun produktivitas dan juga kebijakan publik itu perlu mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, berikut adalah video yang bisa saya lampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.